Ahadatullah, Ahmad. Ahmad itu nama dari Ruhullah, hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menghembus isinya apa? Salawat. Salawat memuji Allah itu dengan memuji. Tidaklah akan tertolak doa orang yang meminta dengan ruh Ahmad yang paling terpuji, yang paling bersyukur, yang paling mulia doa-doanya. Jadi bu'itsa Ahmada, bu'itsa Muhammadan, wa bu'itsa Mahmuda. Nanti apa lagi? Itu rahasia lagi ntar. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad sammahu Allah Ta'ala fi kitabih Muhammadan wa Ahmada. Allah menamakan beliau, sang Nabi, di kitabnya Al-Quran Muhammadan wa Ahmada. Dan masih banyak nama. Nama Muhammad muncul berapa kali di Quran? Muhammad. Hanya 4 kali. Kalau nama Ahmad, hanya sekali. Tapi kalau nama-nama yang lain masih banyak. An-Nabi sekian kali, Taha sekali, Yasin sekali. Belum lagi kata ganti ka, hu, anta, ya. Bahkan huruf-huruf yang merupakan salah satu simbol-simbol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن خصائصه تعالى أن له ضمن اسمه ثناء وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. Di antara keistimewaan Allah Ta'ala menjamin nama-namanya, ya, dhammana, memberi kandungan pada namanya sekaligus pujian. Jadi Allah menjadikan nama Nabi itu sekaligus pujian terhadap Nabi. Coba terjemahkan, Muhammad, apa terjemahannya? Yang dipuji. Jadi orang kalau nyebut Muhammad, walaupun dia orang kafir, Abu Lahab, dia sudah memuji yang punya nama. Benar gak? Ya, uktulu Muhammadan, ya, bunuhlah orang yang terpuji. Kan itu error tuh orang tuh. Kazaba Muhammad, kan lucu ya. Muhammad telah bohong. Mana ada mungkin orang terbaik, orang baik bohong. Jadi Allah itu cara ngasih nama Nabi SAW itu unik sekali. Itulah kalimat itu. Wa tawa asna dzikrihi azim syukri. Dan Allah menyimpan dalam menyebut namanya azim syukrihi, besarnya rasa syukur. Ahmad, apa arti Ahmad? Yang paling banyak memuji. Yang paling banyak, kalau itu tafdil. Kalau fi'il, kata kerja, Ahmadu, aku senantiasa memuji. Ya, aku senantiasa memuji. Hal yang paling Allah suka dari semua namanya, menyebut dia Ahad. Dia seorang. Allah itu paling senang disebut Esa. Dan yang paling bagus, paling lengkap mengesakan Allah, disebutlah namanya Ahmad. Jadi apa nama lain, makna lain dari Ahmad? Yang paling sempurna dalam mengesakan Allahu Ahad. Ada makna lain tapi belum boleh kita jelaskan. Ya. Tapi kalau dalam Haikal Ma'arif, Ahadatullah, Ahmad. Ahmad itu nama dari Ruhullah, hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menghembus isinya apa? Salawat. Salawat memuji Allah itu dengan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa amma ismuhu Ahmad fa af'al mubalaghatan min sifatil Ahmad. Nah, tadi kita sudah sebutkan Ahmad itu boleh jadi isim tafdil, af'al. Apa arti af'al? Yang paling. Ahmad kalau hamada, alhamdu apa artinya? Alhamdu. Pujian. Berarti yang paling Ahmad, yang paling terpuji. Boleh juga yang paling banyak memuji. Coba perhatikan, afdhalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi bukan meminta, tapi engkau memuji Allah. Engkau memuji, oleh karenanya ada kaidah la yakhibu man ladha bi Rasulillah bi Ahmad ruhillah. Tidaklah akan tertolak doa orang yang meminta dengan ruh Ahmad yang paling terpuji, yang paling bersyukur, yang paling mulia doa-doanya. Maka doa tidak naik kalau tidak menyebut nama yang paling bagus doanya, Sayyidina Ahmad. Gitu. Berarti sirnya Allah ada pada siapa? Ada di ruhillah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kajiannya udah mulai panas nih. Ternyata AC-nya yang panas. Berarti kajiannya nggak panas. Wa Muhammadun, ya, mubalaghah min sifatil hamad. Jadi af'al itu mubalaghah, menunjukkan lebih daripada sifat pujian. Wa Muhammadun, itu patternnya dalam bahasa Arab wazan. Kalau bahasa kita bahasa kita tuh bahasa apa tuh? Wazan. Sorry, bahasa pesantren itu. Kalau bahasa kita timbangan. Mufa'alun fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Gitu tuh. If'al fa'il la tufa'il gitu ya. Tuh namanya tasrif 9. Tasrif 9 ya. Bang Do langsung aneh tasdik katanya. Apa yang dibaca katanya. Apa arti mufa'al? Mufa'al itu objek daripada hamada yuhammidu, yang memuji. Siapa yang terpuji? Maka Muhammad yang dipuja-puji. Bagaimana cara untuk memuji Allah? Bayangkan baiknya Sayyidina Muhammad SAW. Allah itu jauh lebih sempurna dari itu. Dan semua kebaikan keterpujian Sayyidina Muhammad SAW limpahan dari keterpujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, al-abdu abdu war-rabbu rabbu. Ya, hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Ya, Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad hamba, dan Allah menyebut dirinya hamba dan beliau mengatakan akulah hamba. Duduk sayang. Fahuwa ajallu min hamida. Kalimat Muhammad itu lebih tinggi daripada hamidah. Kalau mufa'al, mubalaghah min kasratil hamdi. Ahmad itu menunjukkan sifat keterpujian yang superior, tinggi. Kalau Muhammad menunjukkan banyak pujian. Banyak pujian. Beda ya. Jadi dia memujinya banyak. Maka disebut keterpujiannya banyak. Baiknya itu banyak sekali.
Kalau Ahmad sifatnya. Ajallu man hamida, orang yang paling banyak keterpujiannya itu disebut Muhammad. Wa afdal man humida, dan orang yang paling utama dari semua orang yang dipuji. Wa aktsarun nasi hamdan, dan manusia yang paling banyak sifat-sifat perbuatan terpujinya. Fahuwa Ahmadul Mahmudin, maka Muhammad itu adalah orang yang paling terpuji dari semua orang yang baik-baik. Wa Ahmadul Hamidin, dan orang yang paling banyak memuji Allah Ta'ala dari semua orang yang memuji. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi, Muhammad itu juga nama lain daripada pemegang panji-panji Al-Hamd yang nanti di akhirat hanya beliau yang pegang. Semua nabi nggak ada, nabi semua ngikut beliau. Semua nabi nggak punya panji ini, yang punya siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Yaumul qiyamah yutimma lahu kamalul hamdi, itulah puncak daripada kesempurnaan pujiannya. Wa yatashahharu fi tilkal arasat, dan pada ranah itu muncullah, tampaklah beliau bisifatil hamdi, dengan sifat yang sangat terpuji. Wa yab'atsuhu rabbuhu maqama mahmuda, dan Nabi dibangkitkan lagi di sana. Nabi diutus lagi. Jadi Nabi itu diutus beberapa kali. Pertama bi'satun nur, yang kedua bi'satur risalah. Bi'satun nur itu nubuat, bi'satur risalah itu rasulan, nanti bi'satul mahmud itu bi'satul syafa'ah asy-syafi'. Nabi diutus sebagai pemberi syafaat. Baru 3 loh, ya, nanti ada lagi. Ya. Jadi Nabi itu diutusnya tidak hanya sekali. Ada bi'satu an-nuraniyah, itu sebagai nabi. Maka beliau mengatakan kuntu awwalan nabiyyin, aku nabi pertama, bukan Adam, bukan Nuh. Apalagi kata beliau Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ini sebelum beliau lahir ataupun setelah lahir. Maka disebutkan di riwayat Ibnu Munzir yang ramai itu, ya, bahwasannya wa bu'itsa fil arba'in, gitu. Dan diutus pada umur ke-40. Itu bi'sah apa? Bi'sah sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti apa? Bu'itsa mahmudan. Jadi bu'itsa ahmada, bu'itsa muhammadan, wa bu'itsa mahmuda. Nanti apa lagi? Itu rahasia lagi ntar. Nanti ada semua tuh itu, ya, pelan-pelan antum ngaji. Rahasia itu dia rahasia kalau belum nyampe bacanya. Nanti kalau udah nyampe bacanya rahasia jadi rahasia umum, ya. Ilmu ma'rifat itu sebagian masih dirahasiakan Allah, tapi kalau syariat semuanya sudah dibuka Allah. Jadi kalau ada yang nuduh kita mengatakan, oh, Ar-Razi itu ngajarin bahwa syariat nggak sempurna. Enggak, ente nggak ngaji, ente motong-motong video. Kajian syariat sudah dibuka semua, tapi ma'rifat tidak. Dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kutubus sittah menyebutkan itu. Bahwa Sayyidina Abu Hurairah diberikan 2 ilmu, 2 goni, 2 karung, satu dibagi, satu tidak. Karena kalau satunya lagi yang dibagi, kata beliau, ini akan dipenggal. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan di zamannya belum boleh dibuka. Kalau aku buka makna ayat ini, ada satu makna, misalnya wastaqim kama umirta. Ya, istiqomahlah kamu seperti diperintahkan. Umirta, kalimat umirta amr, ya. Ngeri itu. Kaitannya dengan alamul amr itu. Maka orang mustahil dia istiqomah kalau tidak berkait ruhnya dengan alamul amr. Kalau dia nggak tahu ilmu ma'rifat alamul amr, malah kemudian membatalkan kajian alamul amr, ya sudah, ya salam, nggak bisa istiqomah dia. Maka ngikut kebanyakan orang, nggak mengikuti kemakrifatan dia.
Itu kalau dibuka, kata Abdullah bin Abbas, la rajamtumuni. Di riwayat lain, la qataltumuni, kamu akan membunuh aku. Begitu juga dikalamkan oleh cicit Sayyidina Ali, itu Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali. Sama kalamnya itu juga. Nah, dan di sini disebutkan ya ba'athu rabbuhu hunaka maqamam mahmuda kama wa'adahu. Dan dia akan dibangkitkan Allah dengan makom bernama makom Mahmud. Kalau sekarang di bumi ini makom Muhammad. Makom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti maqaman mahmuda. Apa kata beliau, kalau kalian dengar azan, maka dengar azan jangan main-main. Taruh handphonenya ya. Matiin TV-nya atau jangan keluarin suaranya. Jawab azan. Ya, lalu doa. Apa doa ba'da azan? Allah. Nah, terus kalimat ujungnya wa ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah sang Muhammad al-wasilah. Ya, kata beliau, arju, aku berharap aku yang dapat itu. Lah Nabi pakai arju. Kalau Nabi berharap pasti nggak dapat. Maka di Burdah itu kemudian diulang oleh Al-Bakri, ya. Ka'annaka khuliqta kama tasya. Engkau tercipta sesuka-sukamu, hai Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalamu alaika ya aba arwahina. Sering ya Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW, ya. Allah nanya, apakah ama tarda ya Muhammad? Apakah engkau ridho ya Muhammad? Allah jadikan begini-begini untuk umatmu. Gitu. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu agar Nabi Muhammad senang. Itu yang disebut hikmatin. Ya. Nyenengin Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berbuat supaya Allah ridho. Beda kan? Makanya gelar beliau Habibullah. Maka Habib dan Habib ingin nyenengin kekasihnya. Ya. Cuma yang bisa begitu ya Nabi Muhammad SAW. Kita ini gak sanggup-sanggup amat ya. Ya mohon maaf ya para istri. Kalau laki-laki ini udah ngaji aja masih nyebelin gitu. Yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhiruna bi syafa'atihi lahum. Asbab beliau maqam mahmud nanti di akhirat. Mulai dari zaman Nabi Adam, bahkan kalau ada manusia sebelum Nabi Adam, kalau sampai akhir masa, yahmaduhu, semuanya akan memuji dia, bi syafa'atihi. Asbab maqam mahmud, beliau diutus untuk nyelamatin orang, memberi syafaat. Ya, saya baru ngeh di hadis Tirmizi itu ada orang ditimbang semua amalnya itu dari awal sampai akhir maksiat, dibelenggu oleh malaikat azab. Tiba-tiba ada kalam buka dadanya. Siapa yang ngomong itu? Wakilah, ya. Lalu ada yang berkalam, kita kira itu kalam Allah. Ternyata itu syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah, ya Allah, orang itu kolbunya masih ada namamu. Tapi malaikat gak bisa baca. Malaikat gak bisa untuk memberi laporannya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada siapa? Kepada malaikat. Bedah dulu dadanya. Itu asbab Nabi Muhammad SAW mahmud. Ya, kalau nggak ada itu nggak, pasti disiksa tuh orang. Tapi masuk neraka pun neraka bingung. Setiap kali api akan bakar dia, itu apinya diem.
Bingung dia, ini apa yang mau dibakar nih? Darahnya, jantungnya menyebut nama Allah, cuma dia suka maksiat. Ya, nanti banyak loh yang begitu-gitu. Ada yang belum sempat dikasih syafaat masuk, keluarin lagi. Asbab siapa? Syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau itu orang paling sibuk nanti di akhirat. Sebagaimana beliau sibuk di dunia, bantu orang kelaparan, bantu orang yang lagi syak, lagi kolbunya sedang bermasalah, orang galau segala macam. Nanti di akhirat beliau sibuk. Apa yang dibutuhkan orang, itu yang disebut tahmilul kalla, ya, atau tahmilul kulla. Boleh kulla, boleh kalla. Kalau kul semua, kalau kalla beban. Ya. Semoga kita termasuk yang diberi syafaat dengan syafaat al-uzma. Syafaat itu macam-macam. Syafaat paling rendah namanya yang disebut di hadis, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Itu kalau boleh disebut itu namanya syafaat munjiat. Ya. Kalau boleh disebut namanya. Ya. Syafaat apa? Munjiat. Munjiat itu membebaskan umatnya dari siksaan asbab dosa besar. Ya, asbab dosa. Ini dalil batalnya ajaran Mu'tazilah, ajaran Khawarij, dan sebagian Syiah Rafidah yang ta'assub, dan sebagian hari ini kelompok yang sangat keras-keras itu, yang mengkafirkan cuma perbedaan masalah tawassul nggak tawassul. Ya, ini perhatikan ya. Kayak Bin Bas itu pelimpan lebih ya. Di satu fatwa ditanya, apakah tawassul itu, apakah maulid itu syirik? Dia bilang enggak. Yang bikin syirik dia dosa tapi tidak kafir. Tapi di fatwa bagian lain itu pelimpan, apa kata dia? Melakukan maulid, ihtifal bi maulid itu wasilatus syirik, menyebabkan orang terjebak pada syirik. Itu orang yang pelin-pelan, nggak ngerti hakikat maulid. Itu sekelas Bin Bas loh itu. Ya, maka ulama-ulama kita nggak bisa mengkritisi. Ya, dulu Kiai Sahal, Allah yarham, termasuk orang yang pernah interaksi dengan beliau. Tapi nggak usah jauh-jauh, guru aneh aja 9 tahun ngaji sama beliau. Ya. Dan tidak semua kalamnya diterima. Sampai akhir hayat guru kita alhamdulillah tawassulan. Awal-awal waktu ngaji di Ma'had nggak ada maulidan bilang. Lama-lama ada maulid. Dulu nggak boleh ngaji pakai langgam, lama-lama ngaji pakai langgam. Itu Kiai alhamdulillah. Dulu beliau tuh nggak senang kalau takwil belakangan, setelah ketemu Syekh Hasan itu belum mentakwil ayat, mentakwil sifat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wa yuftah alaihi fihi minal mahamidi kama qala sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ta ghairuh. Adin itu artinya apa? Yang suka muji Allah, yang tidak suka ngumpat. Nah, ini berartiin, yang suka ngumpat, ngadu domba itu bukan Muhammadin itu. Banyak hari ini? Banyak hari ini ya, mau ustadz gak ustadz kayak, apalagi pengalamat politik, apalagi pengelumat politik. Bukan pengamat, pengelumat deh. Summa fi hadhihi al-ismain min ajabi khasasi wa bada'i ayatihi fannun akhar. Dua nama ya. Tapi nama yang paling keren itu Muhammadan wa Ahmada. Dua nama ini punya rahasia luar biasa. Wa anallah jalla ismuhu hama. Nama ini gak pernah ada sebelum generasi Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman-zaman Nabi mau lahir, karena nyebar ajaran ahli kitab ini mulai nyebar, maka mulailah muncul orang Arab ngasih nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Tapi generasi sebelumnya nggak ada. Mereka berharap supaya anaknya bagian dari itu atau bagian dari kelompok sang Ahmad sallallahu alaihi. Oh, berarti ngasih nama anak itu apa arti sebuah nama?
Prete. Ya berarti lah, masa nggak berarti? Coba dipanggil dengan nama TAHI, mau nggak? Katanya nggak berarti. Berarti dong nama. Mau nggak dipanggil nama dengan kalbun dok? ANJING, mau nggak? Halo gitu. Halo guguk, mau nggak gitu? Nggak. Oh. Kenapa? Nama itu penting. Orang sudah ganti nama, ente masih pakai nama yang lama, itu penghinaan. Ya, Dawami nih sidang, ganti nama KTP dari Dawami menjadi Zikri gitu. Terus orang masih manggil nama dia Dawami, itu penghinaan loh. Nggak boleh. Itu menghina. Sibabul muslim fusuk, mengumpat menghina sesama muslim fasik. Cukuplah ciri-ciri kiai su, ulama su, dia suka mencaci maki orang dengan nama-nama yang lama. Sama mau politisi kayak apa kayak, pakai nama dia yang suka, jangan pakai nama yang dia nggak suka. Bi'sa lismu ba'dal fusuk. Gimana ayatnya? Bi'sa lismul fusuk ba'dal iman. Seburuk-buruk nama kefasikan setelah iman. Berarti nama penting nggak? Yang diajarkan ke Sayyidina Adam ilmu nama atau bukan? Ilmu nama kok. Berarti nama itu penting nggak? Nama itu penting. Lah nyimak deh. Si bocil nyimak. Bapak gua tuh katanya. Jadi nggak ada orang sebelum beliau bernama Ahmad dan Muhammad. Maka di sini ya paragraf setelahnya itu berbicara itu. Tolong baca Dawami. Ya, baca aja. وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. Terjem. Dan adapun nama beliau yang itu nama Ahmad, yang mana nama itu telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu dan telah diberikan kabar gembira kepada para nabi terdahulu terhadap datangnya nabi dengan nama Ahmad tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencegah dengan hikmah beliau, dengan hikmah Allah, bahwa Allah mencegah tidak ada satu orang pun sebelum beliau memakai nama Ahmad itu, dan tidak ada satupun yang dipanggil sebelum beliau dengan nama Ahmad tersebut. Agar apa? Agar nanti tidak masuk ke dalam hati yang lemah, keraguan, dan tidak pula kesamar-samaran. Lanjut. Wa kadzalika Muhammadun aidan lam yusamma bihi ahadun minal arabi wala ghairihim illa an sya'a qubayla wujudihi sallallahu alaihi wasallam wa miladihi anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Muhammad. Terjem. Dan seperti itu pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang Arab sebelum beliau yang dinamai dengan nama tersebut, dan juga tidak pula selain orang Arab. Sampai ketika waktu beliau hampir lahir, bahwa tersebarlah berita di kalangan Arab bahwa nabi yang akan diutus itu namanya Muhammad. Fasamma qaumun qalilun minal arabi abna'ahum bidzalika. Karena mendengar berita yang tersebar itu, kaum orang-orang yang jumlahnya hanya sedikit dari orang Arab itu menamai anak mereka dengan nama tersebut, raja'an ayyakuna ahadahum huwa, dengan harapan bahwa anak mereka lah yang menjadi nabi tersebut.
Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatihi. Tetapi Allah lah yang lebih mengetahui kemana akan Allah jadikan risalah-risalahnya. Wahum, dan diantara mereka yang dinamai dengan Muhammad itu adalah Hafalin Muhammad bin Uhaihah bin Al-Julah Al-Ausi. pertama Muhammad bin Uhaihah bin Julah Ausi. Kayak nama orang Jawa ya, Julah, orang Melayu. Itu yang kedua Muhammad. Yang kedua Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Nah ini baru Arab banget nih. Tiga Yang ketiga Muhammad bin Bara Al-Bakri. Bara bin di tasdid. Muhammad bin Bara Al-Bakri. Hmm. Lalu yang keempat Muhammad bin Sufyan bin Musyaji'. Hmm. Yang kelima Muhammad bin Humran Al-Ju'fi. Yang keenam Muhammad bin Khuza'i As-Sulami. La sabi'a lahu, tidak ada yang ketujuh. Jadi cuma 6. Yang berarti yang ketujuhnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Tuh, coba. Ada berapa tadi? 6. Yang ketujuhnya beliau. Wa yuqalu awwal man tasamma bi Muhammadin Muhammad bin Sufyan wal Yaman yaqtaqulu bal Muhammad bin Al-Yahmud min Al-Azad, ya. Itu qila, ya. Lalu ya hamallahu kulla man tasamma biha yadda'i an-nubuwwata aw yadda'i lahu. Tapi dari mereka enggak ada yang ngaku jadi nabi. Aw yazhar alaihi sababun yushakkiku ahadan fi amrihi, atau nama mereka membuat keraguan di tengah masyarakat tentang nubuat Sayyidina Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Ya, hatta tahaqqaqat simatani lahu, sehingga terbuktilah ya pencirian Nabi Muhammad SAW, walam yunaza' fihima, dan nggak ada yang menyamainya. Adapun qauluhu sallallahu alaihi wasallam ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra, nama beliau al-mahi, secara harfiah apa al-mahi tadi? Penghapus kekufuran. Jadi di mana Nabi beliau ada, kufur habis. Maka mungkin nggak menurut antum orang baca maulid, baca nama Muhammad, terus kekufuran muncul? Kan nggak mungkin, ya. Fafussira al-hadis, ya. Hampir semua orang yang membid'ahkan maulid alasannya Nabi nggak pernah buat, sahabat nggak pernah buat, tabi'in nggak pernah buat. Alasannya selalu itu. Kalau Nabi tidak pernah buat, sahabat nggak pernah buat, apapun tidak pernah buat, terus kenapa mereka yang sekarang mengharam-haramkan itu buat pengajian hari Ahad, pengajian kitab Sahih Bukhari? Nabi pernah ngaji Sahih Bukhari nggak? Sahabat pernah ngaji Sahih Bukhari nggak? Kajian sunnah, terutama yang dikaji apa? Arba'in Nawawi. Sahabat pernah ngaji Arba'in nggak? Tabi'in pernah nggak? Kapan orang mulai ngaji Arba'in? Abad ke-7 Hijriah, setelah Imam Nawawi nulis kitab Arba'in. Ya. Jadi tarkul fi'li, meninggalkan satu amalan, tidak melakukan sesuatu, la yadullu ala tahrimi. Ini kaidah, tidak menunjukkan itu haram. Tidak melakukan sesuatu bukan berarti haram. Tarkul fi'li laisa tahriman, laisa bitahrim. Ya, meninggalkan satu perbuatan bukan berarti haram. Ya, Nabi SAW nggak makan dop biawak. Dop bukan berarti haram. Makanya ada yang coba makan itu di Sulawesi. Ya, karena ngikutin sunnah Khalid bin Walid katanya. Wa yakunu mahwul kufri imma min Makkah wa biladil Arab, ya. Penghapusan kekufuran adapun ya, ada kalanya dari Mekah dan negeri Arab, wa mazuilahu minal ard, ataupun yang zuya lahu, ya,
yang dikumpulkan bagi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi beliau dari bumi, yaitu bumi, wilayah-wilayah di bumi. Wa wida annahu yablughu mulku ummatihi, atau yang dijanjikan nanti kerajaan umatnya sampai ke sana. Au yakunul mahwu aman, atau secara umum bimakna zuhur wal ghalabah. Ya, ini yang kemudian disebut dalam surat Taubah ayat 33, liyuzhirahu ala dini kulli, agar menampilkan, menzahirkan agamanya sekullihi, secara umum. Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu riwayat, di riwayat Abu Nu'aim, ya, di sini disebutkan wa qad warada tafsiruhu fil hadis annahu alladhi muhiyat bihi sayyi'atu man ittaba'u. Disebut Al-Mahi, nama ini ada sirnya. Apa sirnya? Menghapus titik noda hitam di kolbu umatnya. Ya, gimana? Sudah dapat belum tuh? Jadi orang yang menyebut nama beliau, sholawat ke beliau itu, noda hitamnya malah hapus. Insya. Dan orang yang paling sering nyebut nama Nabi Muhammad, orang yang bikin maulid atau yang bukan bikin maulid? Orang yang mengharamkan maulid, sukanya membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, dia lupa nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, hampir semua dalil mereka, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ya kalau gitu nanti pengajian dia bisa jadi bid'ah. Siapa yang buat hal yang baru, tidak bagian dari ajaran kami, amrina, maka tertolak. Banyak nanti kalau adu-adu begitu ya. Saya kalau ada orang nanya, terus dia jawab, man ahdasa, siapa yang membuat perkara baru, fi amrina, dalam urusan kami, fahuwa rad, maka tertolak. Ini dalil maulid haram. Kalau tanya jadi orang bego, gampang. Mana kalimat maulid di situ haram gitu? Ada nggak lafaz maulid situ? Ada, ini man ahdasa, kan maulid baru. Lu enggak, mana lafaz maulid di situ, nggak boleh. Karena pengharaman itu masih eksplisit. Al halal bayyin wal haramu bayyin. Halal haram itu eksplisit, barangnya jelas. Kalau nggak jelas, nggak mungkin. Pernah nggak Nabi mengatakan ihtifal bi maulidi haram, merayakan maulidku haram, ada nggak? Nggak ada. Jadi orang kalau pakai hadis tadi tanya, mana lafaz maulid haram di situ? Bro, aneh nggak pinter bahasa Arab, coba inti jelasin gitu. Ya, jadi orang bego aja, kalau usah jadi orang pinter. Karena melawan kebegoan mesti dengan kebegoan baru. Karena kalau ngelawan orang-orang begitu, kita pasti kalah. Dia selalu ngomong pokoknya gitu. Ya sudah, langsung kalah kita. kalah ini. Kalah apa istilahnya? Kalah galak. Kalah ngegas ya. Lupa istilahnya. Nama beliau yang keberapa tadi? Muhammad. Keempat, Hasyir. Alladhi yuhsharun nas ala qadami. Qadami, jadi Nabi itu yang menghimpun manusia di bawah telapak kakinya. Itu maksudnya apa? Bisa hakiki. Karena Nabi nanti naikkan ke padang, ke arasnya Allah, lalu semua orang di bawah beliau. Tapi juga bermakna zamani, waktuku, wa ahdi, dan perjanjianku. Ai laisa ba'di nabi, tidak ada nabi setelahku. Tapi ini pemaknaan jauh. Ini pemaknaan terlalu jauh. Wa khataman nabiyyin, ya, itu pemaknaan terlalu jauh. Kalau saya lebih tertarik menerjemah secara harfiah. Ala qadami, betul-betul di bawah telapak Nabi Muhammad. Itu hakiki. Nanti di akhirat hakiki semua itu. Ya. Dan beruntunglah orang yang di bawahnya, yang dia di bawah telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan Nabi, Syekh Abdul Qadir, siapa wali yang mau, ya,
telapak kakinya ditaruh di pundaknya, itu dia jadi wali kutub. Bukan karena kaki itu, tapi karena tasdiknya kepada kawalian Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Jangan gagal paham, nanti ente cari kaki doang, marifatnya enggak. Nabi disebut aqib lanu aqaba alaihi ghairahu minal anbiya. Nabi pengganti, penyudah para nabi. Wa fis sahih anal aqibul ladzi laisa ba'di nabi. Akulah penyudah setelahku tidak ada lagi nabi. Aqib bahasa kitanya akibat. Akibat itu setelah apa sesudah? Setelah ya. Tapi akibat, sebab akibat bahasa kita terjemahannya sudah mengerucut ya. Padahal aqibah, uqbah dalam bahasa Arab maknanya lebih luas dari itu, penyudah, penutup ya. Nah, orang kalau sering-sering baca nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-aqibi, itu di hatinya nanti hilang syak tentang adanya nabi-nabi palsu ya. Insya Allah. Ala qadami juga diartikan yuhsyarun nas bi musyahadati, ya, dikumpulkan manusia dengan musyahadahku, mandangku, seperti disebutkan di dalam dengan persaksianku, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 143, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar manusia menjadi saksi, agar kamu menjadi saksi terhadap semua manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, sedangkan saksi kamu adalah Rasul Sayyidina Muhammad SAW ya. Jadi salah satu nama Nabi Syahida ya. Ala qadami, telapak kakiku, juga berarti ala sabiqati ya. Sabiqah, yang telah berlalu mengikutiku ya. Anna lahum qadama sidqin rabbihim. Qadami juga berarti qaddami ya. Aw hauli, sekitarku. Yajtami'una ila yaumil qiyamah. Qadami juga berarti sunnati, sunnahku. Nah, ini yang dilihat oleh Imam Bukhari dalam mimpinya. Beliau melihat telapak kaki Nabi, lalu dia ikutin telapak itu ya. Wa ma'na qawlihi li khamsatu asma'i qila innaha mawjudatun fil kutubil mutaqaddimah. Semua nama itu ada di kitab al-mutaqaddimah. Wa inda ulil ilmi minal umam salifah. Tapi teman-teman nih, mohon maaf, kita perlu nggak nama-nama nabi yang di kitab terdahulu itu kita kemudian buktikan untuk membuktikan Nabi Muhammad ada? Seandainya nggak ada, antum ragu nggak? Terus kita masih perlu nggak kira-kira memperkuat Quran dengan selain Quran? Ya. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Nabi Muhammad namanya tertulis dalam Bible, Injil Barnabas. Emang ente perlu Barnabas? Kalau masih perlu kita dikuatkan oleh selain Al-Quran, berarti iman kita kepada Alkitab masih belum benar. Bukti ajaran Nabi Muhammad benar. Apa buktinya? Dalam sains terbukti makan dengan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Nggak level benar itu ya. Nggak perlu, kita itu nggak perlu pembuktian dari luar ya. Ilmu pengetahuan itu berubah-ubah, sedangkan al-haq tidak pernah berubah. Jadi yang disebut ilmiah itu bukan al-haq loh ya. Ini sekarang banyak banget yang memberhalakan ilmiah. Kita ajaran agama itu bukan ajaran ilmiah, tapi ajaran imaniyah, bukan imani. Ajaran iman, masalah percaya urusannya di kolbu, pembuktiannya pakai rasa. Kalau ilmu pengetahuan, tergantung pengetahuannya berkaitan dengan empirik, pembuktiannya empirik, berkaitan dengan rasio, pembuktiannya dengan akal. Berkaitan dengan percobaan, maka dia harus diuji ya, disebut tajribi. Maka Imam Ghazali di kitab Munqidh menyebutkan jika dia persoalan imateri, rohani, kolbi,
maka dia mesti diuji bukan dengan empirik. Jadi jangan pernah uji kajian tasawuf dengan akal, nggak nyambung. Jangan uji kajian tasawuf dengan dalil empirik. Jangan uji kajian rasa dengan testimoni zahir, nggak bisa. Menguji yang batin dengan sesuatu yang batin. Bisa juga nanti, sudah ada kok caranya. Ya. Sudah ada kajian-kajian psikologi yang meminjam kajian tasawuf, itu sudah sangat ilmiah kok. Tapi antum harus tahu bahwa, ini contohnya nih, di UIN sudah ada jurusan tasawuf. Tapi itu bukan tasawuf, itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, sesuatu yang rasa ditulis dalam kitab, lalu kitab itu dikaji. Kalau rasa sudah ditulis di kitab, maka dia nanti sebagai objek ilmiah, dia setara dengan filsafat, akidah, matematika, setara semua. Maka dia jadi pro kontra. Menurut saya, Ibnu Arabi itu, nah gitu kan kalau Dawami lagi diskusi di kelas tuh, menurut aneh, Al-Hallaj itu kafir. Nah, gitu kan. Menurut aneh, Syekh Jenar itu zindik. Itu kan menurut ente. Karena ente pakai membaca teks, tidak merasakan yang dia rasakan. Jawab. Jadi kalau mengomentari mereka nggak gitu. Dalam pengalaman rohani saya, gitu yang bener antum. Saya belum merasakannya. Itu yang benar. Jadi jangan kemudian menurut saya, loh, apa urusannya? Emang kalau ente punya pendapat terus akan merubah keilmuan Syekh Jenar? Akan membuat Ibn Arabi jadi kafir karena ente mengkafirkannya? Ini aneh mau tanya. Ya. Fir'aun itu kafir karena kita yang mengkafirkan atau karena dia kafir? Al-Quran itu benar karena antum membuktikan dia benar atau dia al-haq? Nabi Muhammad itu dia terbukti benar dari dirinya atau karena antum mencari dia benar? Jadi kalau kita nggak ketemu terus nggak gitu. Ya, ini bahayanya orang hari ini yang kelompok skeptis yang dimusuhi oleh ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, bahkan sebelum Islam yang memusuhi kelompok itu namanya Aristoteles. Aristoteles itu memusuhi kelompok skeptisme yang mengatakan ente bisa benar, ente benar, ente benar, ente benar, ente benar. Banyak kebenaran dong. Ya. Nantilah kita bedah-bedah kita begitu di ini ya. Kasab. Emang udah ada yang kedua. Oh, itu kacau itu. Oke. Wa qad ruwiya anhu li asyratu asma. Ada juga riwayat aku mempunyai 10 nama. Cuma sanadnya tidak sahih ya. Secara sanad hadis nggak sahih. Nih perhatiin, nama Nabi bagian dari akidah atau ma'rifah. Berarti tidak mesti pakai hadis yang sahih. Boleh juga pakai istinbat. Ya, karena sebagaimana di fikih ada istinbat. Istinbat itu ada ayat terus digali maknanya, itu namanya istinbat. Nah, proses penggalian istinbat itu disebut ijtihad. Ya, itu ahli fikih. Kalau orang ahli ma'rifat menyebutnya istimdad. Apa? Atau istifat. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Kiai Ahmad Halwani, guru kita juga, yang berbeda pendapat dengan guru kita juga, Habib Lutfi, ya. Masalah penstrukturan Jatman. Bahwa struktur Jatman itu jangan bahsul masail, karena cukup itu bagian dari NU. Kalau Jatman itu jangan bahsul masail, bukan masalah hukum, tapi ifadah atau istifadah atau istifadah, ngambil fight dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga beliau ini Allah jaga semua perbedaan mereka, jangan sampai kita merendahkan salah satunya. Katakan nahnu nuhibbukum ya habibana
wa nahnu nuhibbukum ya Syekhana. Kita cinta Habib Lutfi, kita juga cinta kepada Syekh Ahmad Khalwani. Jadi antum jangan terjebak dengan framing yang membenturkan mereka. Saya tahu persis beliau tidak ada kebencian kepada salah satunya. Mereka hanya berbeda pandangan. Mereka nggak ada urusan dengan nasab, nggak ada urusan dengan masalah-masalah aku mursyid, ente bukan mursyid, enggak. Mereka sama-sama mursyid. Ya, insyaallah semua nasallallahu yu'allif qulubana wa qulubahum ya. Wa zaqar minha Taha wa Yasin hakahu Makki. Salah satu nama yang ada dalam riwayat yang dhaif itu nama beliau Taha Yasin. Ya, Taha Yasin. Beri Taha nama Rasulullah SAW. Taha, apa arti Taha? Tahir itu nama. Disebutkan di riwayat Darimi, Allah sudah menulis Taha 4.000 tahun sebelum menciptakan Arsy. Ngeri gak tuh? Jadi lebih tua Taha. Taha itu nggak dicipta, disebutkan ditulis atau anzala, Allah turunkan Taha, Arsy belum dicipta. Jadi lebih tua Quran apa Arsy? Lebih tua Quran apa Arsy? Dan Qurannya turunnya ke siapa? Yang sanggup menerima Quran siapa? Coba ditulis biasa dilihat. Ini yang kita jelaskan kemarin. Ditarik sini nih boleh. Buya lagi demam dia. Dawami berarti nih. Rezeki dawami. Tarik sini. Coba Ar-Rahman. Antum yang tulis. Ar-Rahman. Bukan ente ini dia nulis. Kalau ente nulis nanti jadi bahasa Sanskerta. Aksaranya aksara pahlawan ntar. Ar-Rahman. Ini surat apa nih? Surat kasih baris dong. Kan bukan antum doang yang bisa baca. Ar-Rahmanu. Ayat keduanya kasih batas. Bulat aja bulat. Allamal Quran. Ini karena sudah kita sampaikan beberapa kali, jadi boleh kita ulang. Ini ada di Sibtu Duror, tapi di Sibtu Duror tidak disebutkan maknanya secara eksplisit. Beliau kunci. Terus ayat ketiga, jarakin di bawah. Khalaqal insan. Ini kajian malam kita duluin sekarang, jadi biar malamnya biar santai. Karena Buya Asfi sudah sakit, kasihan. Ya, oh berarti ntar ayat yang lain lagi. Ada yang ngelirik aneh nih. Allamahul bayan. Coba Ar-Rahman. Siapa yang disebut Ar-Rahman? Sayyidina? Bukan. Ini Allah. Ar-Rahman, Allah yang zatnya maha ngasih, penyayang ke seluruh makhluk. Allamal Qur'ana. Allama, dialah yang mengajarkan. Pertanyaannya, Quran ini sosok atau kalam dia? Objek yang diajarkan atau objek yang diajari? Dua-duanya bisa. Maka Quran itu dialah yang mengajari sang Al-Quran. Berarti yang diajari. Itu makna isyari loh ya. Ini bukan tafsir bil maksur, ini tafsir isyari. Atau makna kedua, dialah yang mengajarkan objek bernama Al-Quran. Paham maksudnya? Aneh ngajarin antum. Itu yang pertama. Akulah, dialah yang mengajari sang Al-Quran. Kan ini dari struktur kata. Karena allama mengajarkan.
biasanya saya ngomong nih, allama talamida, dia mengajari para murid. Ya, dia mengajari siapa? Boleh juga allama at-tafasira, dia mengajarkan tafsir. Berarti yang diajarkan, yang diajari murid, yang diajarkan tafsir. Berarti bisa dua toh? Bisa dua? Beneran nih? Ini biar nyambung nih rasa bahasa Arab aneh main teh, ya. Nyambung nggak? Itu udah dong. Serius. Rangkayo. Allamal Qur'an berarti dua makna. Quran itu yang bernama Al-Quran, sosok yang bernama ini Isyari loh, Isyari. Ini Ar-Rahman masih azali loh ini. Ini azali. Ini belum ada penciptaan, kan penciptaan di sini. Khalaqal insan, al-insan belum dicipta. Al-Quran dicipta nggak? Al-Quran tidak dicipta. Yang maha kasih mengasihi dia yang bernama Al-Quran. Boleh. Ya, cara dia mengasihi itu mengajar. Berarti ada dua makna ya. Al-Quran itu nama yang diajarkan atau nama objek yang diajarkan. Sudah mulai connect? Ya. Berarti Al-Quran itu nama dari sosok. Siapa sosoknya itu? Ya, itu Muhammad, bumi dan dicipta. Sebelum dicipta namanya Ahmad. Oke? Maka Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi Muhammad, apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Itu jawabannya. Akhlak dia adalah Al-Quran. Gak usah diterjemahin aneh-aneh pakai majazi-majazian. Udah pakai hakiki aja. Ya. Ini azali, sudah masih azali. Itu sudah makhluk. Kalau iya pengulangan. Semua yang terjadi ini hanya pengulangan yang di sana. Abu Yasfi nunjukin juga kemarin tuh kitabnya. Kitab apa ya kemarin? Allamahu fil azal. Ada kan? Betul kitabnya. Lataiful Ma'arif karya Syekh Saifullah Daghestani. Ya, Saifullah Daghestani An-Naqsyabandi Al-Qadiri Asy-Syadzili. Ya. Jadi cara nerjemahnya gimana? Dialah yang mengajari Sang Al-Quran, nama lain dari Ahmad. Dan itu diulang oleh Sayyidah Aisyah. Dia itu Quran, gitu. Dia itu kalimatnya di akhlaknya Quran. Kan dia cuma nggak ngomong aja dia itu Quran. Terus gimana? Loh, Quran kan kalam Allah, tidak dicipta. Nggak begitu cara memahaminya. Ini anggap nih mushaf. Mushaf ini Quran bukan? Mushaf dicipta nggak? Nah, jadi Quran itu yang dicipta, mushafnya, lembarannya. Sedangkan kalamnya Allahnya tidak dicipta. Kalau ditulis Bismillah, tintanya, kertasnya, hurufnya, titiknya, itu ciptaan nggak? Tapi kalam Allahnya dicipta nggak? Nah, bisa memahami? Ya, apa kata Imam Junaid? Ahmad itu tidaklah qadim juga tidaklah makhluk. Ngeri nggak tuh ya? Berdasarkan ayat ini salah satunya. Allamahu fil azal, dia mengajarkannya fil azal. Kita ngajarin yang dari kitab aja, nggak lagi tamat kok ini standar lah ini. Standar ini Bu ya, standar ini. Ya, standar Bu Yasfi. Khalaqal insan, dia menciptakan al-insan, pakai alif lam, itu Nabi Muhammad bin Abdullah.
Muhammad Nurullah dulu. Khalaqal, setelah diciptakan insan, allamahu, lalu mengajarkannya si insan al-bayan. Kalau al-bayan ada hurufnya, ada suaranya, makhluk. Tapi kalau Al-Quran, kalamullah tidak makhluk. Jadi kalam Allah tidak makhluk. Tapi kalau sudah ditulis, sudah dibaca, bacaannya makhluk, tapi kalamnya tidak makhluk. Nah, kalau di akidah Asy'ariyah, kalam nafsi itu kalam. Ada kalam lafzi, itu yang sudah tertulis, itu makhluk. Kalau kalam nafsi tidak. Sakit itu sakit. Gimana kira-kira? Jadi nama lain adalah Al-Quran, Al-Bayan. Gimana, senyambung? Ini Bu Yasmi bisa langsung coret-coret, ente nggak nyor-nyor dari tadi. Sudahlah. Hah? Kurang peka deh, malu disungkan sama Bu ya. Ya, nanti Bu Yasmi coret-coret sendiri nanti ya, biar teman-teman bisa set gitu. Nanti. Waqad ruwi'a waqad qila fi ba'di tafasir, karena Toha itu salah satu ayat dari Quran. Toha itu bahasa apa? Ada nggak di kamus Quran? Ada nggak di kamus bahasa Arab? Toha artinya apa? Nggak ada, apa nggak tahu? Huruf muqatta'ah. Kan katanya Quranan Arabian, Allah menurunkan Quran itu bahasa Arab. Terus kenapa Toha nggak ada di dalam kamus bahasa Arab? Hah? Nggak bisa begitu. Gimana? Toha ini bukan bahasa Arabnya orang Arab. Ini bahasa Arabnya orang sana. Ya, Toha. Gimana ayatnya? Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk mempersulit. Lain dengan alif lam mim. Jadi penjelasan dari huruf muqatta'ah itu boleh dilihat dari ayat keduanya atau masih satu ayat. Ini penjelasan makna. Alif lam mim dzalikal kitab. Itu alif lam mim itu Alkitab gitu. La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Itu kalau ada orang keraguannya banyak, sering-sering baca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Insyaallah dihilangkan keraguannya. Antum ragu nih sama ilmu guru, ragu sama mursyid, ragu sama suatu pendirian, baca-baca sering alif lam mim, rahasianya itu. Kalau orang nggak ngerti kan alif lam mim dibaca al mim. Tapi bisa juga ya, boleh juga kan ya? Al mim. Tapi kan jadi kacau. Ada keraguan terhadap nyanyi itu yang mana? Fihi. Nyanyi itu yang Di mana alif lam mim itu diturunkan? Di qalbu sayyidina Muhammad SAW. Innahu ya tahir ya hadi. Toha itu dalam tafsir ya tahir ya, wahai yang suci, wahai yang hadi, wahai yang memberi petunjuk, wahai yang menunjuki. Bisa huruf muqatta'ah itu. Jadi semua ilmu itu ada pada satu kalimat. Kalimat itu ada pada kata-kata. Kata-kata itu terdiri dari sekian huruf. Huruf-huruf itu jika di alam Jabarutiyah, satu huruf itu sekian, bisa diturunkan sekian makna. Jadi orang semakin dekat keilmuannya kepada Allah, dia semakin mengerti ikhtilaf. Perbedaan itu tidak dapat dihindari. Semakin orang itu dekat kepada Allah, maka ciri-ciri orang paling dekat ke Allah, dia paling menerima ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Dan ciri-ciri orang paling jauh kepada Allah, dari Allah,
Dia paling sulit menerima perbedaan. Dan itu dikalamkan sendiri oleh Abu Hanifah, a'rafun nas bil khilaf, a'rafuhum bid-din. Orang yang paling mengerti agama itu orang yang paling mengerti ada perbedaan-perbedaan dan dia toleransi. Yasin, ya Sayyid, Yasin, ada juga ya insan, wahai ya. Hakahu Sulami anil Wasiti, diriwayatkan oleh guru Imam Kushairi namanya Sulami dari Imam Al-Wasiti, dan diriwayatkan juga dari cicit Rasulullah SAW, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ya, qaddasallahu asrarahum. Berarti pemaknaan Taha Yasin bukan muncul dari zaman khalaf, zaman setelah abad ketiga, tapi muncul masih di abad pertama, ya. Ada lagi nama lain, wa dzakara ghairuhu li 'asharatu asma'. Dzakara khamsa allati fil hadis al-awwal qala wa ana rasulur rahmah wa rasulur raha wa rasulul malahim. Ada dengan ungkapan dua kata, rasulur rahmah, utusan pembawa rahmat, rasulur raha, utusan yang membuat rehat, rasulul malahim, utusan yang dibolehkan memimpin perperangan, ya. Wa anal muqaffi, muqaffi berarti yang membuat mengajarkan cara untuk mengikut. Faqafaitun nabiyyin, lalu aku tarik para nabi supaya mengikutiku, ya. Wa ana qayyim, makanya ada orang namanya Ibnu Qayyim. Qayyim itu artinya yang terkumpul kesempurnaan padanya atau yang bernilai, ya. Kaza wajadtuhu wa lam arwi. Ini jujurnya Imam Qadhi Iyad, beginilah aku mendapatinya di kitab disebut wijadah, tapi aku tidak meriwayatkannya dengan ijazah, ya. Wa arana sawabahu Qutham, ya, bitha kama dzakarna ba'du nil harbi wa huwa ashbah bitafsir. Terus wa qad qaidah fi kutubil anbiya qala Daud alaihi salam, Allahumma ba'ats lana Muhammadan muqimas sunnah ba'dal fatra faqad yakunul qayyum bima'nah. Jadi disebutlah namanya di situ. Lalu dari tempat lain Muhammad Ahmad Yasin Taha Muddathir Muzammil Abdullah, ada lagi Muhammad Ahmad Khatim Aqib Hashir Mahi, ada lagi Muqaffi Hashir At-Taubah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Malhamah, Nabiyur Rahmah, ada Marhamah, wa kullun sahihun insyaallah. Kita cukupkan dulu, kita dengarkan azan dan kita berdoa sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.